Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Novita Siagian dengan NIM L1A118116 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan Universitas Jambi. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem silvikultur pada negara lain, khususnya daerah tropik. Sistem silvikultur pada daerah tropik terbagi atas dua. Yang pertama, polycyclic management system. Yang kedua, monocyclic management system. Yang pertama, saya akan membahas tentang polycyclic management system. Alasan mengapa polycyclic management system ini masih banyak digunakan sampai sekarang karena lebih fleksibel dalam pengelolaannya dan juga memperhatikan sistem silvikultur yang digunakan pada jenis spesies, serta polycyclic management system ini memperhatikan kualitas ekonomis dari sistem silvikultur yang diterapkannya. Dalam penerapannya, polycyclic system ini mempunyai beberapa tantangan. Untuk yang pertama, inferior generation condition, yang dimana tidak adanya hubungan antara diameter dengan umur pohon dalam beradaptasi untuk peningkatan ruang tumbuh dan untuk mendapatkan intensitas cahaya. Yang kedua yaitu the poor performance of residue tree, karena tidak adanya kemampuan untuk beradaptasi terhadap peningkatan ruang tumbuh dan untuk mendapatkan intensitas cahaya yang cukup, sehingga penyebaran diameter dari spesies yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi tidak menyebar secara rata. Yang ketiga, karena kegiatan eksploitasi dan penyaradan yang intensif membuat kerusakan pada lahan dan juga pertumbuhan regeneratif. Polycyclic system di tropis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Philippine Selective Logging System. Yang kedua, Indonesia Selective Logging System. Yang ketiga, North Queensland Selective Logging System. Dan yang keempat, Celos System of Suriname. Sekarang saya akan membahas tentang Philippine Selective Logging System. Pada Philippine Selective System ini, karena variasi iklim yang berbeda dari setiap wilayah, untuk Philippine Selective System ini, untuk jatuh tebangnya itu sekitar 30-40 tahun. Dan dilakukan kegiatan penandaan wilayah untuk wilayah yang akan dieksploitasi untuk mempermudah kegiatan pengontrolan dan juga kegiatan eksploitasi. Pada penandaan wilayah ini juga digunakan untuk referensi data hasil dan juga data dari tegakan tinggal. Yang ketiga yaitu kegiatan pembuatan sampling area untuk menghitung tegakan tinggal dengan 5% sampling survei, dan untuk minimum diameter tegakan yang ditinggalkan adalah 70% kelas diameter untuk 20-60 cm dan 40% untuk diameter 70 cm. Dalam metode ini, tegakan tinggal diseleksi dengan dilakukannya penyeleksian pada 70 jenis Dipterocarpaceae yang tinggal. Selanjutnya, penandaan residu atau tegakan tinggal yang harus ditandai dengan distribusi yang merata pada areal kerja. Dan kegiatan eksploitasi dilakukan pada semua tegakan dengan kelas diameter kurang lebih dari 80 cm dan 60% dari kelas diameter 70 cm
Dan kegiatan eksploitasi ini harus dilakukan pengawasan oleh Dinas Kehutanan. Selanjutnya yaitu kegiatan inventarisasi pada tegakan tinggal dengan diameter kurang lebih 15 cm setinggi dada. Tujuan dilakukannya kegiatan inventarisasi ini yaitu untuk mendapatkan data dari tegakan tinggal, stok tumbuh, dan hasil dari peningkatan kegiatan penebangan. Dan juga kegiatan inventarisasi ini untuk mengurangi kejadian, yaitu dilakukannya penggantian pada tegakan rusak yang diganti dengan tegakan yang bagus. Dan kegiatan timber stand improvement dilakukan 6-10 tahun setelah eksploitasi. Beberapa masalah yang dihadapi dalam Philippine Selective Logging ini. Setelah dilakukannya inventarisasi pada jenis Dipterocarpaceae di Filipina yang diyakini sangat banyak, hanya terdapat sekitar 20 pohon per hektar. Akan tetapi untuk tegakan tinggalnya, untuk diameter 20-60 cm hanya sekitar 70% atau ada sekitar 49 pohon per hektar. Untuk diameter kurang lebih 75 cm hanya terdapat 40% atau sekitar 5 pohon per hektar. Dan juga masih banyak tegakan tinggal yang dilakukan penebangan, sehingga ada sekitar 10 pohon dari semua jenis Dipterocarpaceae maupun tegakan tinggal pada hutan Filipina yang selamat dari penebangan. Dan sekiranya ada 5% dari sampel sebelum pengaturan tidak mewakili pengaturan, dan juga bahkan dalam praktiknya hanya setengah, dan juga bahkan tidak dilakukan sama sekali. Serta banyak dari tegakan tinggal yang berada di lapangan tidak diberi tanda atau tidak diberi pengenal, sehingga mengakibatkan pertumbuhan dari tegakan tinggal ini tidak jelas, karena pertumbuhan dan juga sistem silvikultur yang diterapkan tidak sesuai dengan jenis tegakan tinggal. Selanjutnya, kita masuk pada sistem silvikultur di North Queensland Selective Logging System. Akan menjelaskan tata kerja pada sistem North Queensland Selective Logging ini. Yang pertama yaitu 1 tahun sebelum penebangan dilakukan pembersihan tanaman merambat dan juga semak-semak khusus, dan juga dilakukan penandaan pada pohon-pohon yang akan ditebang, yaitu diameter di atas atau kurang lebih dari 58 cm. Dan untuk jenis-jenis pohon yang memiliki benih yang cukup banyak harus ditinggalkan, dan juga untuk pohon yang memiliki kualitas rendah atau kualitas buruk dan memiliki diameter tidak sesuai dengan standar harus ditinggalkan. Lakukan kegiatan eksploitasi dan juga dilakukan penebangan pada beberapa jenis pohon yang tegakannya tidak sesuai dengan standar dan kurang memiliki nilai ekonomis. Dan untuk pohon yang memiliki nilai ekonomis harus dibebaskan dari tanaman pengganggu untuk siklus berikutnya. Dan setelah dilakukan kegiatan pemanenan, perlu dilakukan kegiatan pengayaan. Selanjutnya yaitu kegiatan pembebasan sekitar 3-4 tahun setelah kegiatan pemanenan. Dan untuk siklus tebangan dilakukan 15-20 tahun. Dan North Queensland Selective Logging ini selain kegiatan regenerasi alami, kegiatan pengayaan juga bisa menjadi bagian dari sistem silvikultur ini. Untuk penebangan pohon
dengan diameter tertentu harus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Untuk pohon yang akan ditebang dapat dilihat dari kelas diameter maupun kelas silvikultur. Akan tetapi akan sedikit kecil kemungkinan karena untuk penandaan pohon yang akan ditebang dilakukan oleh Dinas Kehutanan. Sistem silvikultur pada daerah tropik yang ketiga yaitu Silos System of Suriname. Dalam sistem ini, aspek ekologi merupakan aspek yang paling penting, di mana sistem ini dikembangkan oleh penelitian Suriname atau Silos, dan sebagian dari sistem ini sudah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Suriname. Untuk situasi dari sistem silvikultur ini di mana kerapatan dan riap untuk pohon ekonomis sangat rendah, serta karena jaraknya yang cukup jauh mengakibatkan memiliki sistem infrastruktur yang kurang bagus. Maka perlu dilakukan beberapa syarat untuk sistem manajemen dari sistem Silos of Suriname ini. Yang pertama, untuk perlakuan dari pemberian sistem silvikulturnya itu harus lebih sedikit untuk menjaga ekologi dan menjaga keanekaragaman spesies yang tinggi untuk meningkatkan juga melestarikan tegakan yang tidak merata pada areal tersebut. Dan juga produksi dari non-kayu harus tetap dipertahankan ataupun diperhatikan. Siklus pemanenan dari Silos ini yaitu 20 tahun, dan untuk batasan atau maksimal diameter dari tegakan yang akan ditebang itu tidak ditentukan. Dan juga stok pertumbuhan tegakan itu harus sekitar 40 meter per hektar. Untuk kegiatan pengorganisasian, pengendalian dan juga perencanaan pada areal ini dibagi ke dalam blok-blok kerja, yaitu dengan ukuran 400 meter dikali 250 meter. Setelah sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang sistem manajemen polisiklik, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem manajemen monosiklik. Untuk sistem monosiklik ini tidak hanya mencakup tegakan pohon untuk cara penanaman dan juga cara penebangan yang jelas, tetapi juga membahas tentang sistem pengelolaan pada hutan alam yang dimana hanya terdapat satu generasi pohon. Dan juga sistem monosiklik ini juga sering disebut dengan sistem naungan. Sistem monosiklik ini sangat berbeda dengan sistem polisiklik, di mana pemanenan siklus ekonomis hanya didapatkan apabila tegakan lengkap. Dan juga siklus pada sistem ini memiliki jangka waktu yang lama tanpa hasil dari pemanenan kayunya kurang maksimal. Beberapa pembagian dari monosiklik sistem ini yaitu yang pertama ada Malayan Regeneration Improvement System. Tahap dari kegiatan untuk sistem Malayan Regeneration Improvement ini, yang pertama ada kegiatan penebangan tiang dengan diameter di bawah 30 cm. Dan untuk kegiatan tinning tidak bergantung pada aktivitas selanjutnya, akan tetapi bergantung pada permintaan. Pada tahap awal ini, kegiatan pengawasan sangat penting dilakukan agar tidak ada dari spesies yang ekonomis yang ditebang atau dilakukan penebangan. Adapun tujuan dari tahap pembukaan lahan ini yaitu untuk kegiatan pembukaan tajuk bawah dan untuk perbaikan dari regenerasi alami dan untuk peningkatan spesies atau tegakan yang memiliki nilai ekonomis. Setelah kegiatan pembukaan atau pembersihan wilayah,
maka dilakukan kegiatan penebangan dari tegakan hutan. Dan setelah 3 tahun setelah penebangan, dilakukannya kegiatan pembukaan tajuk buatan untuk mendorong pertumbuhan regenerasi yang ada sebelumnya, serta membuka retribusi secara alami karena kebutuhan dari intensitas cahaya yang cukup tinggi untuk regenerasi yang akan dikembangkan. Dan untuk pemanenan pada pohonnya harus sesuai dengan sistem silvicultur, bukan dilihat dari nilai ekonomis dari pohon tersebut. Sistem ini penebangan akhir dilakukan 4-5 tahun setelah dilakukannya penebangan pada siklus pertama. Akan tetapi, kegiatan penebangan akhir ini dapat dilakukan apabila generasi sampling linier mempunyai tegakan yang cukup. Apabila tegakan yang ada tidak mencukupi, maka kegiatan penebangan tidak dapat dilakukan atau dilakukan pemunduran. Tahap kegiatan selanjutnya yaitu setelah 3 tahun dilakukannya kegiatan pembukaan tajuk buatan, maka 3 tahun berikutnya dilakukan kegiatan perbaikan tegakan kayu. Pada kegiatan ini dilakukan pembersihan pada lahan dan juga pada tumbuhan yang mengganggu pertumbuhan dari tegakan yang akan ditebang atau beberapa jenis tumbuhan merambat. Dengan demikian, tegakan yang akan ditebang pada siklus berikutnya atau tegakan yang memiliki nilai ekonomis, pertumbuhannya akan meningkat karena sudah dilakukannya pembersihan pada beberapa jenis yang mengganggu pertumbuhan seperti beberapa jenis tanaman merambat. Adapun kondisi dan suksesnya implementasi dari sistem ini yaitu yang pertama, adanya pasar untuk jenis tiang dan spesies yang tidak memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Yang kedua, regenerasi alami harus dikembangkan setelah dilakukannya tahap penebangan. Dan yang ketiga, harus ada infrastruktur dan pengawasan yang baik dalam setiap kegiatan pada sistem ini. Adapun sistem yang kedua dari monosiklik yaitu Malayan Uniform System. Keunikan dari sistem ini yaitu dilakukannya pemanenan atau penebangan pada semua jenis tegakan komersil dalam 1 kali siklus tebangan. Akan tetapi, eksploitasinya hanya dapat dilakukan apabila survei sampling regenerasi liniernya telah membuktikan bahwa tegakan untuk penebangan siklus berikutnya itu masih cukup dan memadai. Dan pada sistem ini, untuk kriteria dari pohon yang akan ditebang itu yaitu dengan diameter kurang lebih 45 cm dan juga untuk pohon atau tegakan yang tidak memenuhi kriteria atau cacat akan dilakukan penebangan. Untuk tegakan yang terpisah itu hanya jenis dari Dipterocarpaceae dan jenis pionir lainnya. Tata kelola dari Malayan Uniform System ini adalah yang pertama, dilakukan survei pengambilan sampel untuk menilai keberadaan dari regenerasi alami. Yang kedua, melakukan kegiatan inventarisasi hasil dari pemanenan. Yang ketiga, kegiatan pemanenan yang dapat dilakukan pada 1 kali siklus tebangan. Yang keempat, untuk semua jenis pohon yang tidak diinginkan dapat dilakukan kegiatan penebangan. Yang kelima, time standard improvement dari sistem ini yaitu 6 tahun setelah dilakukannya kegiatan eksploitasi.
Sistem yang ketiga yaitu Tropical Shelterwood System in West Africa. Di Afrika Barat, pada awalnya eksploitasi dari hutan hujan tropis sangat selektif. Hanya beberapa dari jenis pohon yang memiliki nilai ekonomis yang akan dilakukan penebang tanpa memperhatikannya tegakan tinggal, regenerasi alami dari tegangan tersebut, dan juga hasil tebangan selanjutnya, sehingga hal ini mengakibatkan potensi hutan dari Afrika semakin tahun mengalami penurunan. Adapun beberapa hal yang membuat potensi kayu dari Afrika ini mengalami penurunan, yaitu karena kegiatan pemanenan dari industri kayu atau pemanfaatan serta pengeksporan hanya dilakukan pada jenis kayu Heliaceae. Dan juga yang membuat perbedaan sistem ini dengan Malayan Regeneration Improvement System adalah saat pembukaan lahan, yang dimana kegiatan pembukaan lahan dilakukan sebelum kegiatan eksploitasi. Hal ini dilakukan karena kebutuhan cahaya pada jenis spesies Meliaceae. Selanjutnya, sistem yang terdapat pada monocyclic system yaitu High-Side Shelterwood System of Trinidad. Sistem ini dirancang untuk regenerasi jenis pionir dengan kayu ringan dan permintaan pasarnya yang cukup tinggi. Sistem silvicultur ini selalu mempertahankan areal tegakan ini mempunyai jenis yang berpasir sehingga membutuhkan tegakan pohon untuk mengurangi pengikisan pada arealnya. Dan untuk sebaran jenis-jenis pohon yang terdapat pada areal biasanya itu jenis yang banyak diminati oleh burung-burung maupun jenis kelelawar. Dan karena permintaan dari kayu arang sangat banyak, sehingga sering terjadi penebangan pada jenis-jenis kayu tertentu walaupun membutuhkan wilayah yang cukup banyak. Itu dalam pengelolaan High-Side Shelterwood System. Yang pertama yaitu dilakukannya pemotongan atau pembersihan tegakan pohon dari tumbuhan liana, yaitu 1 tahun sebelum kegiatan penebangan. Tahap yang kedua yaitu kegiatan pemanenan. Kegiatan pemanenan pada sistem ini harus dilakukan pengawasan oleh Dinas Kehutanan. Dan untuk jenis yang dapat dipanen yaitu kayu-kayu pelindung terbuka dari jenis-jenis spesies atau pohon non-komersil. Selanjutnya, tahap kegiatan pemanenan kayu keras untuk pembuatan arang yaitu dilakukan 1 tahun setelah kegiatan pemanenan. Tahap yang keempat yaitu dilakukannya pemberian tanda pada pohon-pohon yang memiliki tajuk besar yang belum dimanfaatkan pada siklus sebelumnya, dan tahap ini dilakukan 2 tahun setelah kegiatan pemanenan. Dan pada tahap ini dilakukan shelterwood pada tegakan tinggal, yang dimana dapat digunakan sebagai tempat pemberhentian atau peristirahatan dari jenis-jenis burung dan kelelawar yang dapat menyebarkan benih-benih dari pohon yang memiliki nilai ekonomis. Dan juga shelterwood ini berfungsi sebagai pelindungan tanah dan juga tegakan hutan. Tahap yang kelima yaitu dilakukan kegiatan pembebasan anakan dan juga tiang yang memiliki nilai ekonomis. Dan tahap ini dilakukan 3 tahun setelah kegiatan penebangan. Selanjutnya yaitu tahap ke-6, yaitu kegiatan perencanaan untuk pohon atau tegakan tinggal. Dan untuk tegakan tinggal yang memiliki tajuk besar akan diberi tanda, serta dilakukannya kegiatan pembebasan dan pembersihan tanaman pengganggu. Tahap yang ke-7 yaitu kegiatan penjalangan yang dilakukan 5 tahun setelah kegiatan pemanenan. Pada sistem ini, regenerasi alami terdiri dari 2 jenis, yaitu jenis intoleran dan toleran.
Jenis tanaman intoleran adalah jenis tanaman yang pertumbuhannya cepat dan membutuhkan cahaya yang cukup banyak. Seperti contohnya yaitu jenis Didysopanax dan Terminalia. Untuk jenis toleran yaitu jenis tanaman yang dapat tumbuh di bawah naungan sehingga tidak terlalu membutuhkan intensitas cahaya yang cukup banyak. Dan tanaman untuk jenis ini termasuk tanaman jenis keras seperti jenis pohon karapa. Sistem ini hutan dikelola dengan rotasi ganda di mana spesies pionir akan tumbuh lebih cepat dan memiliki tajuk yang lebih tinggi. Untuk siklus tebangan pada sistem ini yaitu sekitar 30 tahun.